sabun yang gue pakai setiap mandi selama sebulan belakangan, yang ternyata tuh wangi tapi nggak bikin gue gatel guys, karena kulit gue itu sangat rentan akan gatel-gatel kalau pakai sabun yang terlalu wangi. Dia ini tuh memang tipenya gel gitu, tapi bukan yang terlalu tebel dan punya busa yang bisa gue bilang levelnya tuh medium lah, bukan yang terlalu banyak tapi nggak sedikit juga. Nah gue itu paling males kalau pakai sabun cair tapi susah dibilasnya, tapi gue pengen yang hydrating juga. Dan kalau kalian sama kayak gue, please cobain satu sabun ini sih, beneran hydrating tapi gampang dibilasnya. Gue sampai beli sendiri, ini gue punya 3, gue pakainya bareng mama gue, kakak gue, dan keponakan gue yang masih kecil. Sebenarnya teksturnya sama semua, cuman yang ngebedain itu aromanya sih. Gue pengen pamerin varian yang paling gue suka dulu kali ya aromanya. Ini tuh namanya Earth Love Life Frangipani and Tropical Coconut Water. Wanginya tuh enak deh, kayak seger tapi ada sedikit creaminya juga. Vibesnya tuh kayak mandi di pantai Bali guys. Nah kalau yang ini itu kesukaannya mama gue dan salah satu penyelamat acne gue. Kemarin tuh abis pulang dari Bali gue sempet ada acne dan pakai dia cukup cepet juga ngilangnya. Jadi mungkin kalau kalian lagi struggle sama acne bisa cobain yang satu ini sih. Terakhir ini juga varian yang gue suka karena aromanya tuh sangat mengingatkan gue sama villa-villa di Bali. Aromanya tuh kayak percampuran bunga moringa dan juga buah belimbing Bali. Karena gue cukup suka sama body washnya, gue juga jadi explore lotionnya. Tapi ini baru banget gue coba 1 kali kemarin. Ini tuh kayak body lotion gitu, tapi ini yang varian lavender gue belinya. Gue pribadi suka sih pakai ini malam-malam, selain bikin tidur gue jadi lebih nyenyak karena wangi. Besok paginya juga jadi lebih lembab kulitnya, dan memang gue lebih suka pakai ini malam dibandingkan siang. Pokoknya kalian harus cobain sih, especially body washnya. The viral lip butter dari From This Island kira-kira overrated atau beneran worth the hype ya? Ini tuh reviewnya telat karena pas gue pengen beli pas awal launching tuh pada sold out gitu, nggak lengkap shadesnya, dan gue baru punya lengkap sekarang. First impression, aplikator enak deh, dia tuh kayak ada sedikit lengkungannya gitu kan guys, jadi bikin bibir tuh kerasanya lebih dipeluk gitu. Ini shades pertama yang gue cobain itu lebih ke arah nude peach jadinya kalau di gue. Ini one of my favorite shades from the line. Memang guys, dia itu nggak ada stain sedikit pun, tapi pas dihapus tuh moisturizingnya akan kayak ketinggalan guys. Jadi bukan tipe lip butter atau lip balm yang pas udah ngeset itu malah bikin bibir ngelopek, itu nggak sama sekali. Mungkin karena dia memang udah ke-infuse sama vitamin E dan peptides juga kali ya, emang kerasa ngelembapinnya sih. Nah untuk shades kedua ini gue nggak expect kalau dia akan masuk di skin tone gue, ternyata bagus banget, terus dia juga nggak lengket dan gak rani. Bagi gue ya guys, rani atau enggaknya sebuah lip balm cair kayak gini tuh penting. Soalnya gue paling gak suka kalau harus pakai lip balm yang bentuknya cair seperti ini, tapi dia tuh bleber-bleber dan masuk-masuk ke dalam mulut apalagi gigi. Jadi ribet dan gak nyaman aja sih. Tapi untungnya si lip butternya From This Island ini lolos guys, dia gak rani sama sekali, bagus. Last but not least, ada satu lagi shades yang gue gak expect kalau ini akan masuk di skin tone gue, yaitu yang warnanya coklat gitu. Ternyata di kulit light skin yang warnanya coklat juga masuk dan bagus loh. I think I get the hype now, ini beneran bagus sih. Oh ya guys, hampir lupa, gue pengen apresiasi juga. Ini tuh setiap shadesnya punya aroma yang berbeda-beda sesuai dengan shadesnya. Ada yang aromanya orange, ada yang wanginya coklat, ada yang berries juga. Memang itu little things, tapi sangat menambah experience gue pas pakai. Tapi gimana menurut kalian guys? Ada yang udah coba belum? Coba komen di bawah. Siapa di sini yang sama kayak gue, pencinta dan penggunanya Estee Lauder Advanced Night Repair garis keras? Sampai ya guys, setiap kali gue nge-review atau rekomendasiin high-end skincare, ada aja pasti komen yang nge-raving tentang Advanced Night Repair ini. Saking sukanya, gue juga jadi mencoba night skincare rutin Estee Lauder yang lain. Biasanya cara gue nge-layer itu dimulai dari pakai Advanced Night Repair Serum dulu. Beneran deh guys, tapi Advanced Night Repair Serum ini bagus untuk nge-reduce fine lines dan nge-hydrate kulit sih. Habis itu baru deh gue layer sama Estee Lauder Revitalizing Supreme Plus. Jujur ya guys, gue tuh baru pakai dia 7 hari berturut-turut, nggak gue skip, tapi gue udah ngerasain bagusnya. Yang paling kerasa dia tuh kayak bikin produksi kolagen di wajah jadi lebih maksimal. Dan ini tuh tipe krim yang bikin kulit tuh kerasa ke lifting gitu. Last but not least, ini tuh gongnya guys. Kalian harus cobain, ini tuh produknya Estee Lauder yang paling baru. Ini tuh overnight treatment mereka yang kalau gue bandingin teksturnya, memang ini tuh lebih balmy dan lebih silky gitu. Teksturnya tuh bener-bener kayak second skin gitu. Dan biasanya cara gue pakai itu adalah pakai 3 jari, gue bikin melting dulu, baru deh gue pakai di tahap terakhir skincare buat ngelock semuanya. Ini ya guys, walaupun teksturnya thick, sama sekali nggak ada feeling greasy-nya dan nggak berat. Dan satu hal yang bikin gue tuh jatuh cinta sama night treatment ini adalah dia tuh
tuh bikin semua skincare di bawahnya jadi ngeset dan gak nempel di bantal. Jujur, soalnya gue tuh paling gak suka kalau pakai night skincare yang gerah, tebel, feelsnya dan nempel-nempel di bantal. Hebatnya adalah Estee Lauder ini bener-bener concern juga sama hal itu dan bikin night skincare mereka tuh jadi semakin nyaman dan semakin sempurna untuk dipakai di malam hari. Oh ya, terus juga gue ngerasa kalau gue lagi pakai si overnight treatment Estee Lauder ini tuh kayak pagi-paginya kerasa habis tidur 2 hari guys. Besok paginya tuh kulitnya jadi kerasa lebih kenceng, lebih lembab, lebih firm. Aduh, pokoknya gue cinta banget sih sama trio Estee Lauder ini. Guys, kalian ada yang pakai ini juga nggak? Cara pilih dan juga swatch shades foundation yang benar supaya nanti di wajah tuh nggak kegelapan ataupun keterangan. Oke, mulai dari yang paling umum dulu yaitu nge-swatch di tangan. Tapi daripada kalian nge-swatchnya di punggung tangan, lebih baik kalian coba swatch di bagian dalam pergelangan tangan kalian. Kenapa? Karena bagian dalam pergelangan tangan itu warnanya paling mendekati warna leher dan dia tuh kayak ada kerutan-kerutannya gitu kan. Nah, di bagian itu kalian juga bisa sekaligus ngecek creaminess dari foundationnya apakah nge-crack atau enggak kalau dipakai di bagian kerutan-kerutan wajah. Tapi sebenarnya kalau memungkinkan yang paling akurat itu yang nge-swatch langsung di bagian muka sih. Tapi supaya warnanya lebih sama, coba deh swatchnya itu sampai ke bagian leher juga. Supaya nanti warna antara muka dan juga leher tuh nggak belang guys. Dan supaya kalian juga bisa tentuin kira-kira warna yang paling mendekati dengan warna asli kulit kalian tuh yang mana. Nah, kalau udah di swatch kayak gini, kalian bisa tentuin mana yang warnanya paling mendekati dan kalian coba blend. Tunggu 5-10 menit supaya kalian bisa lihat juga warnanya setelah oksidasi masih masuk atau enggak. Nah, baru deh setelah itu kita bisa tentuin mana kira-kira perfect shades yang paling oke untuk kulit kita. Kalau gue di Maybelline Lumimate Superstay Foundation, gue tuh pakai yang shade 111. Dari sekian panjangnya shades range Lumimate Foundation, yang paling pasti kulit gue itu yang shades nomor 111. Kalian lihat deh, warnanya bener-bener match banget kan, bagian wajah dengan lehernya bener-bener kayak warna kulit gue yang lagi cerah. Jujur, gue masih ngerasa bahwa Maybelline Lumimate Foundation ini masih menjadi top foundation daily yang ada di drugstore. Bener-bener ringan banget, nggak dempul, finishnya juga nggak dead matte, dan dia transfer proof terus sweat proof juga. Oh ya, ini juga di kulit gue yang kering itu works oke banget sih guys. Finishnya tuh dia luminous matte gitu kan. Kalau gue bandingin sama kualitasnya, ini sangat top banget untuk di range harganya guys. Oke deh, semoga membantu. Jarang-jarang gue sampai muji foundation serum dan gue nge-rate dia sampai 10/10. Itu baru terjadi kali ini. Sebagai pencinta makeup no makeup look, Shu Uemura Unlimited Suya Serum Foundation yang paling baru ini menurut gue chef kiss banget. Nah, memang dia tuh teksturnya gak terlalu cair, jadi pakainya gak usah terlalu banyak, tapi pas di-apply itu tipis layernya. Di dalamnya itu udah ke-infuse sama niacinamide yang presentasenya juga cukup banyak dan memang kerasa banget kalau ini tuh skincare infuse. Salah satu hal yang keren adalah dia juga coveragenya bisa di-build dari sheer sampai ke medium. Ini tuh kayak bisa bikin kulit kelihatannya pangling, tapi ya tetap kelihatan natural. Pas di video ini itu gue cuma pakai 1 layer toner aja dan hasilnya kayak gini guys, padahal kulit gue itu kering. Ini tuh kayak tipe foundation anti ribet yang udah ke-infuse sama skincare. Jadi kalau kalian pun skin prepnya tipis aja udah bisa works bagus. Sedikit hacks dari gue, kalian bisa ambil semua matte liquid lipstick yang kalian punya dan kalian coba mix sama Shu Uemura Suya Foundation ini. Beneran deh, kalau udah di blend, warna dan juga teksturnya tuh perfect banget buat dijadiin liquid blush. Creaminya pas, nggak tebel juga, terus juga nggak cepat ngeset dan nggak ngerusak complexion di bawahnya. Kurang lebih overall finishnya kayak gini tanpa gue set bedak dan tanpa skin prep. Kalau kalian suka makeup no makeup look, please cobain ini sih.